Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak, Kak Yuni. Sebelum masuk ke pembelajaran, kakak ingin bertanya kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian juga harus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga nantinya kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Masih semangat kan pada pembelajaran di rumah untuk kali ini? Nah, siapkan dulu bukunya. Jangan lupa dengan alat tulisnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6 di kelas 2 sekolah dasar. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki 3 manfaat pembelajaran. Yang pertama, ada manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat mengetahui makna kosakata yang berkaitan dengan teks. Lalu, yang terakhir atau yang ketiga, kita dapat membuat kalimat sederhana menggunakan kosakata yang telah kita maknai. Nah, di samping kakak sudah ada gambar yang kalian harus amati. Mari kita amati bersama-sama ya. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, Benny dan teman-temannya pada gambar di samping sedang melakukan permainan apa? Iya, betul sekali adik-adik. Gambar di samping Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan sepak bola. Pernahkah kalian melakukan kegiatan gambar di samping? Betul, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh anak laki-laki. Nah, tentu saja kalian pasti pernah bermain sepak bola, apalagi ketika istirahat di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks percakapan yang berada di halaman 158 yang berkaitan dengan manfaat tata tertib. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain dari itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Jika adik-adik telah selesai membaca teks percakapan pada halaman 158 hingga akhir, maka sekarang kakak akan mengambil poin-poin penting manfaat tata tertib di sekolah. Nah, jadi apa saja sih manfaat tata tertib di sekolah itu? Ada yang tahu? Iya, kita menjadi rapi, betul sekali. Iya, kita juga melatih disiplin.
Ayo, sudah 2 nih. Ada 4 loh. Iya, betul sekali. Kita juga selain melatih kedisiplinan, kita akan melatih untuk bertanggung jawab. Nah, yang terakhir akan Ibu sampaikan deh. Yang terakhir itu adalah kita menjadi lebih sopan dan kita juga harus ramah pada orang lain. Nah, kira-kira sekarang kakak ingin mengajarkan tentang materi apa lagi ya? Yang tadi kakak sudah sebutkan di gambar yang ada di samping. Iya, betul sekali adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang sepak bola. Apa yang kalian ketahui tentang sepak bola? Iya, betul ya. Sepak bola dimainkan oleh 2 tim. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks yang ada pada halaman 160 hingga akhir. Jika adik-adik telah selesai membaca teks sepak bola pada halaman 160 hingga akhir, sekarang kakak akan membahas mengenai makna kata yang berkaitan dengan teks sepak bola tersebut. Ada 5 kata yang berkaitan dengan teks sepak bola. Yang pertama ada kata tim. Kata tim maknanya adalah kelompok atau regu. Yang kedua ada kata inti. Kata inti tersebut maknanya adalah paling pokok atau yang paling penting. Kata yang ketiga ada gol. Gol ini maknanya adalah masuknya bola ke gawang. Keempat ada kata gawang. Makna kata gawang adalah 2 tiang berpalang sebagai tempat sasaran untuk memasukkan bola. Yang kelima atau yang terakhir katanya adalah penalti. Makna kata penalti yaitu tendangan hukuman karena melanggar peraturan permainan. Nah, sekarang adik-adik telah tahu bukan makna kata yang berkaitan dengan teks sepak bola yang tadi kita sudah bahas? Baik. Sekarang kakak ingin menyuruh adik-adik untuk membuat kalimat sederhana dari yang tadi kita telah bahas. Ada 5 kata, yaitu yang pertama ada tim, yang kedua inti, yang ketiga gol, yang keempat ada gawang, dan yang terakhir atau yang kelima ada penalti. Jika adik-adik telah menuliskan kalimat sederhana tersebut, adik-adik dapat mengirimnya ke kakak. Nah, akhirnya sekarang kita sudah di ujung pembelajaran. Ada yang tahu gak tadi kita belajar apa aja? Iya, tadi kita telah belajar tentang manfaat tata tertib di sekolah dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan teks sepak bola, dapat juga menemukan makna yang terdapat pada kata yang berkaitan dengan teks sepak bola. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, yaitu membuat kalimat sederhana dari yang tadi telah kita bahas. Sebelumnya, apakah adik-adik ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran kali ini dicukupkan. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebaiknya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.